Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu mengenai materi reproduksi pada hewan. Namun, jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang reproduksi generatif atau reproduksi seksual pada hewan, maka di video kali ini kita akan melanjutkan topik tentang reproduksi vegetatif atau aseksual pada hewan. Oke? Seperti layaknya pada tumbuhan, beberapa hewan juga dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Nah, bagian tubuh manakah yang digunakan hewan untuk berkembangbiak secara aseksual? Dan bagaimanakah sifat keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan aseksual pada hewan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. 1. Perkembangbiakan vegetatif dengan membentuk tunas. Terdapat beberapa hewan yang mampu berkembang biak dengan membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara seperti ini adalah hewan yang berasal dari filum Porifera dan Coelenterata. Contoh hewan dari filum Coelenterata adalah ubur-ubur dan hidra. Hewan Coelenterata yang dapat membentuk tunas adalah ubur-ubur dari jenis Aurelia dan Obelia. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang dapat melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan dua tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh tersebut membentuk bagian tubuh yang lainnya yang tidak terdapat pada tubuh tersebut. Dan pada akhirnya, potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah betina, sedangkan ovum yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina ini bersifat steril dan bertugas sebagai pekerja dalam koloni lebah, sedangkan lebah jantan bersifat fertil yang dapat menghasilkan sel kelamin yang mampu membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Dan lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah jantan dan lebah betina. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat berkembang biak secara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan menetas dan berkembang menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Meskipun demikian, fertilisasi tetap dilakukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi mengalami partenogenesis. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah penjelasan ibu mengenai materi ini. Semoga kiranya ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan ananda sekalian. Sebelum kita berpisah, di akhir video ini ibu lampirkan kuis yang berkaitan dengan materi ini. Kuisnya silakan dikerjakan sehingga ananda sekalian dapat mengetahui apakah sudah paham atau tidak dalam menguasai materi ini. Terima kasih atas perhatian ananda semua. Mohon maaf atas kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.